kan jadi manusia, dia tetap manusia. Ya. Karena kenapa dia mendirikan, karena ketuhanannya dia simpan, Oh, disimpan di ketuhanannya, lalu datang menjadi wujud manusia. Menarik. Disimpan di mana, Bang? Ketuhanannya itu disimpan di mana? Jangan KTP. Di Udah kelihatan bang, kau bukan Kristen. ya mintalah sesuatu apa Enggak usah diminta apa-apa, tapi kita udah tahu kau bukan Kristen. Kok masa kamu yang lebih tahu daripada aku? Oke. Gitu. Nah, silakan Bang Viro. Bagaimana pendapat Bang Viro? Coba, sapa dulu, silakan. Saya minum, saya merokok. Oke, selamat pagi ya menjelang siang teman-temanku. Nah, gimana? Apa yang mau dipertanyakan ini? Bang loading. Ya, bagaimana? Dia ini Kristen, tapi dia punya keimanan, dia punya keyakinan itu. Tahu dari mana dia punya keyakinan? Dia meyakini bahwa Yesus waktu di dunia manusia mati baru jadi Tuhan. Coba luruskan dulu Bang Viro, coba. Tanya sama dia langsung Bang Viro. Oke, baik. Sebenarnya yang membuat Yesus jadi Tuhan itu siapa sebenarnya? Saudaraku. Ya. Kasih ayat yang tadi tuh. Kasih ayat yang tadi tuh, saya so bantu itu. Tenang, ada saya sini. Lanjut. Ya, saudaraku, yang bikin Yesus jadi Tuhan itu sebenarnya siapa? Apakah Yesus atau siapa? Kita manusia. Jadi manusia yang bikin dia jadi Tuhan ya? Berarti lebih hebat manusianya dong. Ini pertanyaan kayak mana ini? Pertanyaan, coba kasih pertanyaan yang maksudnya bisa dipahami. Oh iya, kan tadi pertanyaan saya, siapa yang bikin Yesus jadi Tuhan? Kan abang bilang tadi. Oh, siapa yang bikin Yesus jadi Tuhan? Ya aku Ya, jawab. betul. Ya, Gak ada yang silakan. bikin dia jadi Tuhan. Dia memang Tuhan. Dia memang Tuhan ya. Terus Rasul Iya. Paulus, ketika Rasul Paulus bilang dengan matinya dia menjadikan dia Tuhan, Rasul Paulus itu menjadikan apa dia itu di situ? Di mana kitab apa dulu, Bang? Nah, itu Bang Loding kasih tahu tadi. Bang Loding kasih tahu Bang Loding. Ingatkan dia Bang Loding. Roma 14:9. Coba dibaca Roma 14:9. Roma. Wait. Nah, coba dibaca Roma 14 ayat 9. Oh, Sobat marah itu Kasih diam dulu. Sobat marah itu di belakang. Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Apa yang bikin dia jadi Tuhan? Kan sudah aku bilang tadi, dia memang Tuhan. Kan Paulus di sini hanya mencatat. Dia akan mencatat. Tuhan atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Nah, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Dengar Bang, Paulus di sini cuma mencatat. Bukan dia yang menjadikan. Paham Bang? Baik. Di mana Yesus pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan? Dia nggak pernah berkata dia adalah Tuhan. Dia nggak pernah berkata dia adalah Tuhan, terus di mana dia jadi Tuhan? Dari cara dia. Seperti apa? Dari cara dia dan sudah dinubuatkan juga Bang. Dan kapan dia dinubuatkan dia akan datang sebagai Tuhan? Kapan dia dinubuatkan bahwa Yesus akan datang sebagai Tuhan? Ada itu di Bible tapi aku nggak tahu di ayat mana. Lah, masa nggak ada? Ada tapi nggak tahu ayatnya di mana. Aku Iya ingin kan tahu karena sebenarnya. aku jarang baca Bible Bang. Kan sudah aku bilang aku imani saja. Oh, imani Dia itu aja. ada. Oh, berat Pak Loding kalau mengimani aja. Berat ini nantinya. Susah diskusinya kalau cuma susah. susah. Setidaknya dia Berat. sudah jujur, dia modal imani saja. Belajar. Iya. Gini loh Bang. Kasih belajar. Iya. Setidaknya dia sudah jujur. Karena iman aku itu nggak harus percaya dan nggak harus lihat dulu baru percaya. Aku tuh bukan iman Thomas. Kan manusia begitu Bang. Kita harus lihat dulu baru kita percaya. Silakanlah Bang Viro. Biar bagaimanapun ini saudaramu Bang Viro. Saudara, tapi cuma modal imani aja gimana Bang Loding? Saudara sih saudara, kawan dua sih memang, cuman aduh bagaimana ini? Cuman modal imani Terus, aja. Abang Tanpa percaya kepada abang ini Kristen Muslim Bang? Bang Viro.
Kristen dia, Kristen. Oh, Dia Kristen. Yesus yang benar. Iya. Oh, abang Kristen. Tapi nggak kelihatan Iya, Kristen, bang. Kristen dia. Coba kita sambut dulu. Marcel Islam Kristen Marcel. Islam bang, Islam bang. Oh iya, turun dulu Marcel ya kita. Ya. Mani lalu dustakan. Nggak ada aku mendustakan Tuhan. Kasih belajar Bible dia, Viro. Kasih belajar dia, Viro. Sama saudaraku, kawan aku ini. Yesus, Sahabat. bang. Kenapa aku percaya Lebih- manusia? Oke, lebih percaya Yesus ya. Coba Abang Iya. Abang Kawanua ini boleh baca di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-19, boleh? Coba dibaca. Apa kata Yesus di situ? Yohanes 5 ayat Yohanes 5 dibaca mulai ayat yang 19. 9. Baca dulu perikopnya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, ini Yesus bersaksi ya tentang dirinya ya. Bukan Iya. Paulus loh, bukan Paulus, tapi Yesus yang bersaksi tentang dirinya. Siapa dirinya? Coba dibaca. Iya, tapi aku tahunya, bang. Ini tetap ditulis oleh tangan manusia, bang. Iya, mau tulis siapapun yang menulisnya itu kan kesaksian Yesus kan? Iya. Kan imani aja. Iya. Nah, oke, silakan. Coba. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Nah, oke, itu pertama dulu kita bahas. Ada berapa oknum di situ? 2. 2 ya. Yesus itu sebagai apa? Anak. Anak. Terus dia bisa nak mengerjakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri? Tidak bisa. Ya, oke, tidak bisa Karena ya. perlu Berarti dicontohi. Iya. Karena Iya, perlu berarti dicontohi. Oke. Kalau Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bisa nak dia dibilang Tuhan? Kan udah aku bilang dari tadi, dia itu manusia. Dia manusia. Yesus Tuhan enggak? Selama dia di bumi, dia itu manusia. Iya, oke. Oh, waktu di bumi dia cuma manusia, bukan Tuhan. Bukan. Bukan Tuhan ya. Selama dia di bumi bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia manusia. Oke. Makanya kan dia sendiri yang bilang, dia tidak bisa buat apa-apa. Oke, di dalam Lukas 2 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Nah, itu siapa itu? Iya, dia sendiri. Ya, Itu kan berarti Tuhan. nubuatan. Nubuatan itu kan? Bukan nubuatan, itu pernyataan malaikat langsung ketika Yesus lahir. Bukan Iya. nubuatan, itu nggak dikatakan Iya, nubuatan. pernyataan malaikat langsung. Tapi itu Iya, nubuatan akan lahir. Bukan akan lahir, sudah lahir, telah lahir. Iya, telah lahir. Iya. Iya, Kan nggak itu- mungkin juga, Bang. Dengar ya, Itu Bang. bukan Nggak mungkin. nubuatan. Contoh, Ah, gimana iya, ini contoh, orang- contoh gini ya, Bang. Pas abang baru lahir, masih dalam Bentar, perut. bentar. Itu bukan nubuatan, itu pernyataan daripada malaikat Tuhan peristiwa di saat Yesus lahir. Makanya Yesus Iya. sampaikan kepada para gembala-gembala. Bukan Iya, Yesus. iya. Malaikat itu sampaikan Oke. kepada para gembala. Hari Iya, ini telah lahir pernyataan. bagimu Kristus Tuhan. Oke, Iya, pertanyaan pernyataan. Viro, yang lahir itu siapa? Tuhan atau apa? Gimana? Yang lahir itu Tuhan atau apa? Iya, Tuhan. Ya udah, berarti Yesus Tuhan. Betul? Makanya seperti yang aku bilang tadi kan, Bang. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Itu Tuhan. Kenapa, Bang? Agak berat sih teman-teman ya. Oke, tadi abang bilang kan percaya pada kesaksian Yesus. Iya. Oke, betul? Betul kan? Betul. Oke. Ketika Anda berkata percaya pada kesaksian Yesus sangat jelas sekali di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 dan seterusnya. Oke Nah, lah. yang menjadi pertanyaan bentar. Yang menjadi pertanyaan Viro buat kau, ya kan? Kamu meyakini Yesus sebagai apa dulu? Tuhan. Tuhan ya, udah jelas ya. Viro kunci jawaban kamu ya. Iya. Yesus sebagai Tuhan ya. Oke? Nah, coba baca lagi di dalam Yohanes 5 ayat 19. Dan seterusnya. Coba dibaca lagi. Jangan sampai Viro yang salah mungkin atau jangan Ayat sampai berapa ini, Bang? ayat 19 dan seterusnya. Coba baca. Itu kesaksian Yesus loh, bukan kesaksian Paulus. Karena aku udah Coba. baca tadi 19. Ayat Nah, berapa lanjut sekarang? ayat 20. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran.
Makan lapar. Iya, kita sambut dulu. Ucek, Ya. Islam Kristen. Kristen. Tapi tunggu dulu, aku Ya, pakai silakan, baju dulu ya. Oke, pakai baju. Di sini dia Kristen, katanya dia mau luruskan sama apa? Sinci. Terus dia mau luruskan sama Bang Viro lagi nih. Entah apa yang dia luruskan ini. Tunggu ya. Oh ya, Aku pakai baju Bang, dulu. abang siapa? Abang tadi siapa? Abang Viro kah? Iya. Oh, Abang Viro sibuk kan? Teman-teman dibantu love orange dulu teman-teman. Oh, kenapa pembatasan nih? Kenapa ya? Ini gara-gara Uceng tidak pakai baju ini. Uceng tidak pakai baju tadi itu. Kayak kena pembatasan. Ini Uceng ini. Ya silakan Uceng. Apa mau Uceng luruskan? Salam kenal Uceng. Sehat selalu ya. Semangat. Semangat Uceng. Semangat. Ya silakan. Kita berbicara tentang ketuhanan tadi ya. Sebenarnya gini. Ya silakan. Saya juga meyakini sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Sebelum dia menjadi anak manusia, dia itu di kejadian berapa ya saya lupa itu kita pandangan kepada Tuhan itu tidak ada orang satu barang pun manusia yang bisa melihat Tuhan. Karena dia adalah sakral. Barang siapa yang melihat Tuhan, maka dia akan mati. Sehingga di kejadian itu karena kejadian dari struktur kejadian banyaklah pendosa-pendosa di zaman itu kan. Nah sehingga banyak yang melanggar firman-firman Allah. Nah di perjanjian baru sehingga dia turunlah si Yesus melalui rahim Bunda Maria. Karena kalau ketika dia menampakkan dirinya sebagai Tuhan, maka semua manusia akan mati. Jadi sehingga dia membuat dirinya jadi manusia seperti anak manusia supaya kita bisa dapat langsung melihatnya. Seperti itu kira-kira menurut pemahaman saya. Karena saya juga tidak terlalu paham membaca Bible, cuman hanya memahami aja, tidak pernah membaca di mana, tapi nanti ada bagian-bagian yang saya akan bisa tunjukkan nanti. Mungkin seperti itu kira-kira. Silakan Viro. Silakan Bang Viro. Tunggu. Mute, masih mute Viro, masih mute. Buka mute, silakan tanggapi. Baik, Bang Loding, sama aja Bang Loding, kita diskusi sama orang cuman beriman doang kok, Nah, aku beriman itu bukan dibilang bahwa kita tidak memahami, paham. Karena ada di kejadian berapa ya? Tunggu. Aku lihat dulu ya. Oke, baik Bang. Tadi Anda bilang Yesus itu Tuhan kan? Bang jangan Aku nengok dulu Bang. Aku nengok yang kan soalnya di. Baik. Oke, tadi kan Abang bilang Yesus Tuhan, betul? Aku Iya, pastikan betul. dulu. Yesus Tuhan ya, betul? Betul. Dan Abang bilang tadi bahwa Yesus itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, oke? Hancur Betul. dunia ini. Oke. Betul. Oke, baik ya. Kita sepakat ya, Tuhan itu tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat. Lah, pertanyaan Viro begini, Bang. Tuhan yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, kok dikandung oleh Bunda Maria? Hancur dong rahimnya Bunda Maria itu. Dia dikandung loh. Nah, gimana? Dia adalah maha kuasa. Dia maha kuasa kan. Nah, masuk ke dalam rahim itu, kenapa dia masuk ke dalam rahim itu? Ada alasan tertentu. Alasannya kenapa? Ya kenapa? Supaya umat manusia tidak dapat hancur setelah ketika dia melihatnya. Karena dia tidak mungkin dong dia mau langsung memperlihatkan dirinya seperti jin dan jun, langsung tiba-tiba muncul, ini aku jadi manusia nih. Enggak seperti itu konsepnya. Jadi dia harus. Bentar Bang, waktu Yesus lahir keluar dari rahim Bunda Maria lihat Yesus enggak waktu itu? Waktu lahir. Ya, Di waktu dalam lahir. spesifik karena di dalam spesifiknya Alkitab itu tidak dijelaskan secara detail bahwa dia melihat. Tidak Cuman dijelaskan. hanya di saat dia mulai dari masa kecilnya sampai umur 17 tahun baru tercatatlah di situ. Baru ada yang mencatat setelah memiliki murid-muridnya. Baru tercatat. Intinya dilihat Maria tidak Yesusnya. Ya pastilah karena dia mengasuh. Oke, Yesus Tuhan tidak? Pada saat dia dilahirkan jadi manusia, dia tetap manusia. Ya. Karena kenapa dia mendirikan? Karena ketuhanannya dia disimpan di ketuhanannya, lalu datang menjadi wujud manusia. Menarik. Disimpan di mana, Bang? Ketuhanannya itu disimpan di mana? Disimpan di lemari es atau di mana? Coba kasih tahu sama Viro. Di lemari es. Ya, itu konsepnya berbeda. Kalau pemahaman kita berbeda lah. Memang kalau kita tidak mengemani berbeda. Bang Ucek. Tetapi ada di ya.
Bang Ucek. Oke, Bang Ucek. Bentar Bang. Viro Bang tertarik. Ucek, Viro ini Kristen Bang Ucek ya. Viro Kristen. Iya, dia paham. Kristen, kamu Kristen. Paham. Bang Viro- Ucek, diam dulu. Viro sangat tertarik Bang Ucek bentar ya. Abang Viro. Ya bentar Abang Bang. Viro. Bentar. Abang Viro. Ya bentar Abang dulu. Viro. bentar. Berikan dulu. Viro. Apa? Berikan dulu. Abang Viro. Bentar. Ya bentar Abang Bang. Viro. Sabar. Abang Viro. Astagfirullah. Ya Dengar udah, dulu. oke. Bang, Menarik sekali. kamu Kristen. Kamu Kristen. Ya ngomong aja kan udah kasih kesempatan kamu ngomong. Tadi Viro mau ngomong kamu. Kristen apa Muslim? Aku pengikut Yesus. Enggak bang, kamu bukan pengikut Yesus. Terus pengikut siapa dong? Kamu bukan pengikut Yesus bang. Kalau Terus pengikut pengikut Yesus itu enggak, kalau pengikut Yesus dia enggak akan dia enggak akan seperti kau ngomongnya itu. Ngomongnya Bang ya. Aku ngomongnya begini seperti apa? Aku ngomongnya seperti apa? Dari tadi kau bukan kelihatan bang. Kalau kau bukan Kristen, jangan kau bodohi kami bang. Justru aku sedang bingung dengan pembodohan kalian sama Viro. Masa Tuhan disimpan? Simpannya di mana? Aku mau tanya dulu. Bang, disimpan di mana Tuhannya? Kalau Ketika kau sudah Muslim, tersedia bilang aja Kristen, Muslim bang. Jangan kau bilang kau Kristen. Nggak, gini, Orang gini. Kristen Sabar nggak ada dulu, sabar seperti dulu. kau ini bang. sabar dulu, Sekarang pertanyaan saya. Dia Kalau kamu Kristen, memahami dia Tuhan, kawan diskusi Tuhan itu di saya. mana kira-kira? Dia Tuhan di kawan mana diskusi kira-kira? saya. Dia kawan diskusi saya, dia bukan Islam, dia Kristen. Kawan diskusi saya. Dia Kamu mungkin bukan baru kenal Kristen dia. bang. Dia bukan Ya Kristen. silakan kalian membuktikan, kalian diskusi. Saya tahu saya dia dia bukan Kristen dan Kristen. dia kawan diskusi saya. Enggak ada orang Kristen yang seperti Viro ini. Kamu berani aku berani nantang kamu, Bang. Bang Viro, berani aku nantang kamu. Oh boleh apa? KTP. Kalau mau uji aku apa? KTP-nya. Enggak, KTP bisa seumur hidup, Bang. Nggak boleh tunjukin KTP di dunia begini Bang, nggak boleh. Apa nomornya ditutup aja. Identitas itu kan identik. Tapi Iya, nggak dia bisa. bukan Kristen dia, Bang. Tapi kenapa Janganlah, aku? Bang. Jangan kau seperti Yudas. Ah ini Yudas cuma satu Bang. Kalau Viro udah Yudas, sudah dua Yudasnya. Gagal nubuatan kita percaya Iya. dengan kita. Yudas itu kan tahun 2000 sebelum Masehi. Sabar. Bang Viro mungkin di rumah ada salib atau ada bekas-bekas dari gereja begitu ada? Ini Bang, aja atau yang aku apa? tunjukin. Ini. Bang. Ya, tuh. Itu orang Islam juga bisa beli. Bisa beli, Bang. Bisa beli. Orang Islam pun bisa beli. Ini aku mau membuktikan apa? Coba kasih sesuatu untuk membuktikan bahwa Viro itu oten atau Viro itu pengikut Yesus. Coba, mintanya apa? Tapi jangan KTP ya, jangan KTP. Udah Nggak bisa kelihatan, KTP. Bang. Kau bukan Kristen. Ya mintalah sesuatu apa biar Viro. Enggak usah diminta apa-apa, tapi kita udah tahu kau bukan Kristen. Kok masa kamu yang lebih tahu daripada aku? Aneh kamu. Ya kan di dunia ini kan banyak orang berbohong. Iya, Jadi banyak susah- orang yang bisa menjual nama Kristus. menjual nama Tuhan. Iya. Saudara-saudaraku, ingat. Jadi gini aku kita masih- oke. Sabar, Bang. Kita Bang, sabar, lanjut Bang. aja lah daripada Sabar, ya. Ya lanjut aja, sabar Bang. dulu. Yang penting kami udah tahu kau Sabar bukan dulu. Kristen. Ya sabar dulu. Makanya Viro justru Viro kasihan sama abang berdua, saudara-saudaraku ini. Kok Ya kasihan? kan? Kenapa? Kami nggak perlu Kenapa? kasihan, Bang. enggak perlu lah. Sabar dulu. Kenapa aku bilang kasihan? Karena selama Viro berdiskusi, baru kali ini aku dengar narasi Tuhan disimpan. Bukan disimpan. Dia sendiri yang tidak membawa ketuhanannya masuk ke bumi. Kalau dia bawa ketuhanannya, Tidak tanya, contoh, disimpan di mana? Disimpan di mana? saya kasih satu pembuktian bahwa dia adalah Tuhan. Dia bisa menghidupkan orang mati pertama. Hmm. Terus yang kedua dia menyembuhkan orang buta. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa Nabi Muhammad bisa seperti itu? Oh jangan ke Nabi Muhammad, kita nggak boleh samakan Nabi Muhammad sama Isa. Sekarang kenapa? Oke, pertanyaan saya begini. Oke, enggak usah lah. Turun. Kau sama-sama Kristen, kalian tidak percaya Kristen, kalian ke Nabi lagi. Bagaimana kalian ini? Jangan lari kemana-mana, saudaraku. Jangan bawa Nabi Muhammad. Saya sudah diam. Kalau mau diskusi sama saya, kita diskusi dua arah. Kalian dengan Kristen bawa Nabi orang. Sudah ambil istilah-istilah Al-Quran, mau ambil pula Nabi. Loh. Silakan diskusi. Kalau kalian, Viro ini adalah seorang Kristen. Enggak, Dia Bang. Kristen, dia orang Nado. Kalau mau ketemu langsung sama-sama satu daerah itu. Oke. Ngana di mana? Nanti kita pergi. Oke, cari pak kita di Mana? Malayang 1 Jalan Sea. Malah yang Nanti satu kita- dan saya. Sherlock, nanti kita kasih tahu ya. Lain ini Bang Uding. Enggak lain.
Yo. Ya coba sepakat nggak tadi Tuhan tadi disimpan? Bingung saya tadi dengar itu. Tuhan kok disimpan? Simpan di mana? Siapa yang menyimpan Tuhan? Ah, bahaya ini. Simpan apa? Kita hanya bilang simpan. Tadi temanmu bilang katanya Yesus datang sebagai manusia, terus Tuhannya di mana? Disimpan katanya. Oh, itu menurut versi dia. Kan beda-beda manusia. Makanya kita bilang, makanya kita nih mau percaya Alkitab. Karena apa? Manusia yang tulis beda-beda. Percaya Alkitab. Tidak percaya Alkitab. Iya. Nah, makanya sulit Bang Loding kalau diskusi sama orang yang nggak percaya Bible. Gimana ini mau diskusi sama orang yang nggak percaya Bible? Nangana percaya apa, Dang? Berat percaya apa? masalahnya. Sekarang kita tanya, Viro, Nangana percaya apa? Percaya perkataan Yesus. Nangana percaya apa? Yesus. Iya, perkataan Yesus. Perkataan Yesus, bukan Yesus, Nangana percaya, Dang. Coba perkataan, Dang. Oke, yang berkata itu siapa kalau bukan Yesus? Oke, Kan coba kita tanya. ada ini satu Kristen lagi. Kita coba satu Kristen lagi nih. Kita sambut dulu ya. Boleh, ini bagus nih. Kalau Viro ini, saya bisa bersaksi bahwa dia Kristen karena dia kawan diskusi saya dulu pernah sempat kita marah-marahan. Suka ketenangan, Islam Kristen. Siap kakak Kristen. Oke, Kristen silakan Protestan. kakak. Siap, oke Protestan. Silakan kakak. Gandong buka kamera dulu karena di sini Kristen ini Viro Kristen jujur. Kalau Sinci ini Kristen modal imani saja. Oke, kakak. Kakak ini si Sinci, dia mengatakan bahwa Yesus itu di dunia manusia mati baru jadi Tuhan. Coba bagaimana kakak tanggapi dulu, silakan kakak. Tanggapi dulu. Kakak bantu beta kah? Kakak bantu beta. Kalau Bikin mereka nih bisa jadi orang pintar. Saya Muslim ya, saya Muslim, saya mute. Silakan Viro, Bang Viro silakan. Oke, baik, silakan. Nah, gimana Bang? Menurut Abang Yesus Tuhan atau enggak, Bang? Yesus itu Tuhan. Tuhan. Yakin? Yakinlah, Bang. Lahir sebagai anak manusia. Yakin Yesus itu Tuhan, cuman pada saat lahir sudah ditentukan jadi anak manusia sementara kan? So, sementara juga ya Tuhannya atau gimana? Vito, kau Kristen tapi kau nggak paham Maksudnya gimana? kan Berarti kau bukan ya, Kristen. lahir sebagai anak manusia, Betul. sebagai anak manusia kan? Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Nah, ya Tuhan lah, masa manusia. Nah, itu kan kenapa kau bilang tadi nanti mati Yesus, bangkit Yesus baru jadi Tuhan. Ini loh, Viro. Iya, Viro, dia bilang Yesus Viro. mati baru jadi Tuhan dia ini. Iya. Coba kakak bagaimana? Sembarang sekali ini si Ucin Yesus ini. katanya nanti mati. Kakak suka. Biar nanti beta jelaskan sama dong ini. Dong bodoh kong. Biar nanti beta jelaskan. Itu Yesus itu Allah begini kakak. Ya kakak suka bentar. Tadi temanmu bilang Yesus itu dikatakan Tuhan ketika dia udah mati. Nah, abang ini bilang Tuhan itu sejak dari lahir udah Tuhan. Nah, gimana ini coba? Aku bingung. Kalau dia mati bangkit itu dia punya perjalanan untuk menghapus dosa manusia sudah clear. Perjalanan menghapus dosa manusia udah clear. Yang dia sudah ikuti, taati, dia punya Bapa, punya perintah, sudah selesai, makanya dia mati lalu bangkit begitu. Maksudnya Kalau ada Bang Baby lagi. Bang Baby, selamat siang. Nanti masuk Bang Baby ya. Selamat siang, Loading. Ya. Ya, di sini Bang Baby, kalau Bang Viro ini Kristen garis lurus, kalau ini Kristen modal imani saja, kalau ini Kristen mesti 50-50. Pokoknya beda-beda semua. Nah, kalau Bang Baby ini ada berapa banyak Kristen Kristen naik turun. ini? Iya, kalau Bang Baby ini Manado, Kristen naik turun Oh, lagi. Bang Baby Manado lagi, Bang. Bang, Manado, Bang. Edogawa. Iya. Mana di Mapangat di mana? Di Paniki kita, Bang. Paniki. Sobat terbang dia. Panat. Silakan. Jangan Kira dulu di tanya Mapangat. lokasi, tanya Tuhan dulu. Jangan dulu tanya lokasi. Silakan. Lanjut diskusi. Silakan Bang Bang Loding, Viro, orang silakan. ini satu kawan dua, Bang. Jadi tau mesti baku tanya.
Ya, tapi selesaikan dulu Tuhannya dulu, selesaikan Tuhannya baru orang baku seru. Ya. Memang orang kawanua tapi Tuhan bukan kawanua. Silakan. Siapa bilang bang, Tuhan bukan kawan Nuh, Tuhan itu semua punya. Abang Loading yang bilang tadi, Tuhan kita semua. Oke, sabar. Baby, menurut Ede Goa, dia mengatakan bahwa Yesus di dunia manusia nanti mati baru jadi Tuhan. Bagaimana, sepakat? Tidak sepakat karena ketika Anda memberikan statement harus ada pembuktian. Edogawa, saya kasih tahu sama kamu. Kalau kita ini sama-sama Kristen. Cuma ketika beda pendapat, janganlah Anda bilang, oh si dia itu bukan Kristen. Memang kita kan enggak sepikiran dengan kamu. Iya, Kita gini itu loh hanya bang. mendalami saja dalam Alkitab. Tapi kalau Anda bilang, oh dia itu bukan Kristen, memang kamu bisa mau kasih bilang bahwa hanya kamu Kristen, kami ini tidak. Cuma karena beda pendapat, janganlah Anda mengatakan bahwa dia itu bukan Kristen. Jangan begitu. Gini loh bang. Gini loh bang. Ini Pak, bukan debat. Kita hanya mencari kebenaran, mencari pelajaran. Siapa tahu ada yang baru yang muncul. Kalau kita sama-sama Kristen, kita sudah tahu semua apa yang kamu bilang. Saya tahu juga. Gini loh bang. Ya. Orang kalau orang Kristen ya bang. Pas kita lagi ngomong, dia nggak mungkin menghujat. Itu tadi menghujat loh bang. Siapa yang menghujat? Dengar. Orang di Kristen ini sekarang kan lagi bicara ini masalah ketuhanan. Bentar Bang Baby, bentar. Tadi dia bilang Iya. dia Kristen, tapi nggak percaya Bible. Gimana ini? Masa Kristen nggak percaya Bible? Viro, perlu saya tegaskan lagi. Saya ini sudah 2 kali naik Komal sama Loading. Jadi Anda mesti perlu pelajari juga DPS katologinya. Jadi kalau orang berbicara Bible ini, Anda mesti tahu akar dasarnya Bible ini dari mana. Nggak, bukan itu masalahnya. Masalahnya si abang di atas kamu itu bilang aku Kristen, tapi nggak percaya Bible, nggak percaya Alkitab. Gimana? Enggak, tadi saya dengar dia bilang itu Bible kita itu sudah dirubah-rubah banyak dan itu banyak bukti. Betul itu. Dia bukan tidak percaya. Dia percaya tetapi banyak. Bukan masalah udah dirubah-rubah. Dia bilang tadi nggak mau percaya dengan tulisan-tulisan manusia. Mungkin Kan tadi Bible dia ditulis. bro, anak katuku so desak dia so nak bisa mau jawab, dia so bingung tadi. Ya, itu dia salah sendiri, bukan salah Viro, tapi salahnya dia. Bang Viro, halo. Ya, Bang Viro, silakan. hai. Bang, maaf ya, aku potong ya. Bang Viro, aku tanya, ada Yudas tidak? Ada Yudas tidak? Ada Yudas cuma satu. Kalau ada Yudas, sudah dari sono-sono tuh sudah ada. Kalau yang sekarang ini jangan heran, begitu. Maksudnya ada Janganlah, Yudas, bro. Jangan. Begini, Kita ini cuma mencari ilmu. maksudnya begini ya. Dari sono-sononya sudah ada Yudas. Kalau untuk zaman sekarang ada Yudas, jangan heran begitu. Karena pendapat orang berbeda-beda. Ini kita jelasin. Tadi kita ada ikuti dari awal perbincangan dari kalian semua. Orang Manado bilang ngoni-ngoni semua. Jadi ngoni berbicara tentang ketuhanan. Dan kita tidak boleh persalahkan karena ini adalah ilmu masing-masing pribadi kita. Contoh, ada yang percaya ada 3 ketuhanan, ada yang percaya 2 ketuhanan, ada percaya yang memang cuma 1. Ketika itu terjadi, jangan ketika Anda bilang, oh saya punya 3 Tuhan. Contoh, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuh? Itu sah. Jangan anak pikir anak pakai 3, kong ada yang cuma pakai 2, kong anak anggap bilang, oh dia bukan Kristen kalau cuma pakai 2. Salah itu. Karena orang di Alkitab ini dari awal sampai sekarang ini tidak ada penyatuan karena kutipan-kutipan yang ada di dalam Bible itu sudah berubah-ubah. Makanya kita saling bertengkar ya, bukan bertengkar ya. Saling dialog, mempertahankan apa yang kita tahu. Harusnya kita gali itu. Kenapa sampai terjadi begitu? Jangan kita sudah saling
sama-sama Kristen, oh dia bukan Kristen, dia gini loh. Biar bagaimana? Ini Viro ini, dia sudah mengaku dia orang Kristen, bukan manusia yang mau menuduh. Maksud- mau kasih bilang dia bahwa dia bukan orang Kristen. Kakak baby, Ya, iya ya. betul itu, betul kakak baby. Tapi Kita kalau tidak boleh yang tadi saling saya menyerang. bilang kan, Kita- maksudnya yang tadi saya bilang dari sononya, dari belakang kita sudah ada Yudas. Jadi kalau zaman sekarang kalau ada Yudas lagi, jangan diherankan. Odogawa. Seperti begini, Ini- kalau Ya, Bang. kita manusia berbeda-beda pendapat, pikiran. Yang satu maunya harus lihat bukti baru percaya, yang lain percaya tanpa harus lihat bukti, begitu Ya. manusia. Jadi bro begini. Karena rasa ketika ingin Anda tahu manusia mengucapkan- itu besar. Rasa ingin tahu manusia itu besar. Jadi begini, ketika Anda mengucapkan, ketika orang lain minta pembuktian harus kasih. Jangan semua mengucapkan ketika minta pembuktian tidak ada. Itu hoax namanya. Begitu, harus ada. Jadi jadi Harus kalau ada menurut pembuktian, dan saya pembuktian itu harus makanya ada begini, di dalam saudara-saudaraku. Bibelnya Saudara-saudaraku kita. yang kukasihi, saudara-saudaraku yang Ya. kukasihi, sekawanua, Firo kan cuma bilang begini, kalau sebagai pengikut Yesus yang benar, Kristen yang benar itu harus dengar siapa? Coba Firo tanya dulu sama kalian, harus dengar siapa sebagai pengikut Yesus yang benar? Sebagai Kristen yang sejati, mengikuti apa yang yang kita ikuti siapa? Coba kasih tahu sama Yesus, ikut Yesus, Yesus, ya. ikut Yesus. Yakin kita Yesus ya sebagai landasan iman kita Yesus, betul? Betul. Betul ya? Oke, baik. Bang, pertanyaan Viro begini, Bang. Kalau landasan iman kita adalah Yesus, Yesus berkata di dalam Injil Matius 5 ayat 17, ya kan? Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi aku datang untuk menggenapinya. Ya kan? Betul sekali. Ya kan? Satu titik satu iota pun dalam hukum Taurat itu tidak akan pernah ditiadakan sebelum langit dan Betul bumi sekali. kata Yesus, betul ya? Jadi hukum Taurat itu Betul menurut Yesus sekali. tidak pernah ditiadakan sebelum langit dan bumi runtuh atau lenyap. Iya. Atau dengan kata lain kiamat. Oke. Datang di dalam Efesus 5 ayat Efesus 2 ayat yang ke-15. Apa yang dikatakan situ? Paulus berkata begini, Bang. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Paulus berkata, dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, pertanyaan Viro, mau dengar siapa? Perkataan Yesus atau Paulus? Saya tidak Tetap pernah Yesus. menggunakan walaupun dia Rasul Paulus. Tetap Yesus ya. Saya menggunakan kata Sang Tetap Juru Selamat. Yesus. Kita tidak pernah mau pakai mau tulisan Paulus, mau tulisan siapa saya tidak pakai. Makanya ada pertentangan. Kalau kita selidiki Perkataan, GPS Katologinya, halo. Halo. Perkataan Yesus tuh adalah ya dan amin. Betul. Perkataan Yesus adalah ya dan amin. Yohanes 17 ayat 3 berkata begini, abangku, saudara-saudaraku, kawan aku yang seiman. Dengar ya. Yohanes 17 ayat 3 berkata begini, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Pertanyaan Viro, Yesus di situ mengaku sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan Allah atau sebagai utusan yang diutus? Dia itu kan Utusan. sebagai manusia, Bang. Jadi dia bilang diutus. Paham gak sih? Sabar, Bang. Sabar kau. Tadi kau bilang nggak percaya Bible. Udahlah. Pertanyaan Viro. Yesus, kita kan sama-sama percaya pada perkataan Yesus ya, teman-teman ya. Oke. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim atau satu-satunya Allah yang benar. Artinya Yesus sedang menjelaskan dan memperkenalkan hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Tuhan yang benar. Siapakah Tuhan itu? Tuhan itulah yang telah mengutus Yesus sebagai utusan. Pertanyaan Viro, di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan, sebagai Allah, atau sebagai utusan yang diutus oleh Allah? Kita jawab ya. Boleh Silakan. kita jawab? Nah, silakan Silakan, kau jawab lah. Kau nggak percaya Bible, kau mau jawab pula. Ih, percaya dong. Kita jawab ya. Kenapa Tuhan bilang diutus? Karena Tuhan datang itu sebagai manusia di bumi
Dia berada sama-sama dengan manusia, bukan dengan Allah. Jadi makanya dia bilang dia utusan. Sekarang kita tanya, kalau sekarang dia ada di tengah-tengah orang 6 ini, orang 5 ini. Dia ada di tengah-tengah orang 5 nih. Kong Loading bilang dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Ngana mau percaya apa dia? Jangan dulu undang. Jangan dulu undang Tuhan Yesus datang. Kiamat baru sekarang. Jangan dulu, jangan. Jangan undang Makanya kita sekarang. tanya Ngana ini. Kita tanya Ngana ini, Kiro. Ngana kan bertanya. Kalau Ngana Kita tanya Ngana ini. Kita tanya Ngana. Kalau Ngana Ngana sudah paham? undang Yesus mau datang, suruh kiamat orang. Iya makanya Jangan kita dulu tanya undang Ngana ini. sekarang, kita masih muda anak. Jangan lu undang sekarang. Kalau langsung tanya, undang Ngana kan- sekarang, dia semua kiamat orang. Jangan dulu. Ngana kan, Apalagi Ngana kan undang bertanya. tengah-tengah. Ngana kan bertanya. Jangan Jadi sekarang kita dulu, jawab. Jangan minta-minta Tuhan datang dulu, Ngana ibu. Sama dong tapi HP 1. Ngana kan bertanya. Jadi Ya, kita makanya jawab. jangan minta-minta Versi Tuhan datang manusia. dulu, Bukan minta Tuhan, bukan minta Tuhan Bentar. datang. Kamu udah kali belum? Udah nikah belum? Udah nikah belum? Udah nikah belum? Mau tanya dulu. Udah nikah belum? Kalau belum nikah jangan minta Tuhan datang dulu. Kalau Tuhan semua datang kiamat orang. Jangan dulu. Itu. Belum tuntas orang tentang ketuhanan semua Tuhan mau datang. Ngana mengerti enggak Bro. kita? Jangan, baru minta Tuhan datang. Ngana mengerti enggak kita jawab? Kita izin mau follow Ngana nih. Kita suka jadi Ngana bicara-bicara. Iya, begini dong, Abang Baby. Dia kan bertanya tuh, jadi kita jawab. Makanya kita bilang jangan dulu undang Tuhan mau datang. Langsung Siapa yang minta undang? Tuhan mau datang semua kiamat orang. Siapa yang Kali, undang? orang- Kita jawab Ngana pertanyaan. Orang tuntaskan dulu tuh ketuhanan di dalam kekristenan siapa yang benar-benar Tuhan. Mana Iya, makanya kita jawab, kita yang jawab. Karena kita yang jawab. Sekarang kita tanya Bang Ana. Di tengah-tengah orang 5 ini, ancor orang 2 orang 5 ini ancor. Sekarang kita tanya, kita jawab mengenai pertanyaan. Karena siapa Bahaya Tuhan sekali di hari Alkitab Tuhan, Tuhan itu bilang kalau ada utusan? kalau mau pelajari. Karena siapa Tuhan bilang di Alkitab dia itu utusan? Masa dia semua undang-undang Tuhan datang 4 orang 5? Aneh. Berhenti Jangan dulu. undang-undang Stop Tuhan dulu, datang 4 Ngana. orang. Jangan dulu. Kita mau jawab mengenai pertanyaan ini. Ngana kan Ngana tadi mau jawab. tanya. Ngana kan tadi tanya. Sekarang kita jawab. Siapa Tuhan Yesus bilang dia itu utusan? Karena dia Nah, datang ke jangan- dunia itu sebagai manusia, makanya dia bilang dia utusan. Karena kalau dia mau bilang dia itu adalah Allah, otomatis di umur yang dia ada bilang dia adalah Allah, dia sudah disalibkan tanpa harus menunggu umur 32 tahun. Ya wajar lah Ngana bilang Yesus datang sebagai manusia. Karena kan nanti Yesus mati baru Ngana anggap Tuhan dia. Iya, Ngana Ya, paham bahwa- nggak sebenarnya kita jawaban? Bro, Makanya kita saya bilang sekang ayat wajar lah 1 Ngana. supaya Ngana pe ilmu lebih tinggi. Kita sekang ayat semua di sini supaya nguni lebih paham. Karena Bentar, selama ini tuh orang Bang Baby, iya. bentar, Bang Baby. Bang Baby, bentar, Ya, ya, Bang ya, Baby. lanjut. Aku kan tidak bilang sama kamu, wajarlah kamu mengatakan bahwa Yesus datang itu sebagai manusia. Karena menurut Ngana, menurut kamu, Yesus itu nanti jadi Tuhan ketika dia mati di kayu salib. Wajarlah. Yang kita mau tanya ini, Yohanes betul. 17 ayat 3. Sabar dulu. Yohanes 17 ayat 3, Yesus memperkenalkan dirinya itu sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan atau sebagai Allah atau sebagai yang diutus oleh Allah? Itu saja yang kita mau tanya penghuni. Nah, kita jawab. Mana ada? Kita jawab. Jawab. Sebagai apa situ? Sebagai utusan. Karena memang dia utus. Utusan, Nah, apalagi? sekarang kita mau jawab Ngana. Jangan dulu sepanggal-sepanggal. Dengar dulu. Kasih kelar. Bagaimana mau dengan nggak percaya Bible? Kita setengah mati lu mau percaya. Masa nggak sendiri nggak percaya Bible, kok kita percaya nggak omongan, nggak Maka narasi. kita kata-kata ini sesuai dengan Bible. Nah, masa sesuai? Mana nggak percaya Bible, kok nggak kata-kata sesuai Bible? Bagaimana ini cerita ini? Makanya Ngana dengar dulu kasih kelar. Siapa Tuhan bilang Ya, itu begini Jo, Tuhan utusan? Nah, begini Jo, kita mau dengar nggak asumsi Jo. Silakan Jo, nggak bicara. Kita mau dengar nggak asumsi, silakan. Nah, siapa Tuhan itu bilang dia adalah utusan? Dan siapa dia selalu bilang ada Allah, ada Bapa karena siapa? Karena dengar dia itu datang di dunia sebagai utusan. Karena dia lahir dari seorang perempuan bernama Maria, manusia, seorang manusia juga. Nggak mungkin toh manusia yang melahirkan kong lahir kemari dewa atau Tuhan, nggak mungkin. Jangan salahkan Pak kita. Salahkan Lukas 2 ayat 11. Makanya kan kita bilang tadi. Ya, jangan Alkitab salahkan itu- kita, memang dia lahir Iya, Tuhan. Makanya kita bilang tadi, Alkitab itu dicatat oleh manusia. Makanya di Alkitab itu banyak kontradiksi. Karena setiap catatan beda-beda manusia, bro. Mengerti enggak? Paham Iya, nggak? mungkin yang mau nggak mungkin jin yang mau catat, pasti manusia yang mau catat tuh. Iyo, makanya kita bilang dicatat oleh banyak
oleh bukan cuma satu orang, bukan cuma Paulus yang catat, ada Markus, ada Yohanes yang catat, makanya beda-beda DP apa? Pahamnya Anda? DP apa? DP Tuhan, beda-beda DP Tuhan. DP isi, kayak apa DP Tuhan? DP Tuhan tetap satu. Loading saja percaya apa Islam cuma satu Esa. Antara Yohanes Tuhannya beda, antara Paulus Tuhannya beda. Kan Yohanes bilang kan, Yohanes itu bilang itu Tuhan itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadilah Allah itu yang firman itu jadi manusia pada Yesus. Nah, Paulus bilang sama dengan P asumsi. Jadikan Yesus sebagai Tuhan ketika dia udah mati. Nah, beda lagi tuh antara Paulus dengan Yohanes beda. Makanya kita jelaskan penganeh. Iya, dengar dulu. Yohanes bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman yang adalah itu telah menjadi manusia, itu kata Yohanes. Nah, datang Paulus bilang, dengan matinya Tuhan itu, dengan matinya Yesus dia akan menjadikan dia Tuhan. Seperti yang anak pahami seperti yang anak kenal tuh Yesus itu nanti Tuhan ketika dia mati di kayu salib. Begitu toh? Nah, Iya, makanya kita bilang pengat tadi. Makanya kita bilang makanya dengar dulu. Makanya kita bilang antara Paulus dengan Yohanes, toh kan Anda bilang kan masing-masing penulis beda. Berarti beda ada orang menjelaskan tentang ketuhanan. Antara Paulus menjelaskan ketuhanan, nanti jadi Tuhan Yesus kalau dia sudah mati. Sementara Yohanes menjelaskan Yesus itu jadi Allah karena dia adalah firman. Kan begitu. Memang betul dong Anda bilang beda-beda. Beda penulis, beda pemahaman. iya, tetap satu Tuhan. Loading saja yang Muslim pasti percaya Tuhan itu cuma satu. Bukan orang ini Kristen percaya berapa Tuhan? Memang cuma satu Tuhannya, sama dengan Bang Loding. Yang Bang Loding percaya Tuhan. Kenalkan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim, satu-satunya Allah, bukan dua apalagi tiga. Dan mengenal Yesus sebagai yang diutus. Itu Tuhan yang benar, Tuhan yang satu-satunya, Tuhan Allah, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Sama dengan Tuhan yang disembah oleh teman-teman Muslim. Itu Tuhan yang benar, makanya Tuhan cuma satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Halo Kak Vero. Silakan. Kak Vero, ini yang tadi perdebatan pertama sama Ade Cini apa? Edo gawa. Ade Edo. Yuk. Edo Gawa. Perdebatannya apa yang pertama ini? Tentang apa? Perdebatannya tentang apa? Kak Vero menjelaskan lebih detail. Perdebatannya tentang apa? Kebingungan dia mengaku Yesus sebagai Tuhan apa? Gak ada, aku pernah bingung sama Tuhanku. Iya, kan bingung karena tadi bilang Yesus lahir sebagai apa? Sebagai manusia. Kapan dia jadi Tuhan? Nanti dia mati katanya. Kita tidak pernah bingung tapi Tuhan. Ya tadi Anda bilang Yesus nanti diangkat sebagai Tuhan ketika dia mati. Kita tidak pernah bingung tapi Tuhan. Iya, kita tidak bilang Anda bingung, cuma Anda bingung menjelaskan tentang Tuhan Yesus seperti apa toh? Kita sudah jelaskan pengen apa-apa tadi. Jangan emosi. Jadi begini. Hai semua. Orang-orang mana begitu bicara bercerita. Halo, Kakak Vero. izin. Kakak Vero, Ade Edo. Kakak suka sabar, Bang Baby, Bang Viro, Bang Edo sabar. Kita sambut dulu pendeta PDF. Ya, selamat pagi Pak Pendeta baik. PDF. Ya, beliau seorang pendeta. Jadi Pak Pendeta PDF, sabar saya perkenalkan dulu. Beliau adalah seorang pendeta yang pelayanannya sampai ke Australia. Sekarang posisi di Bali. Jadi Pak Pendeta Kingdom, di sini ada Bang Viro Kristen jujur, ada Bang Feby Kristen original, dan ada Bang Edo Kristen apa? Kristen modal imani saja. Jadi Yesus selama di dunia manusia mati baru jadi Tuhan. Nah, kalau Bang Suka ini Kristen ikut arus, ya kan? Ya. Silakan Bang Suka, mau ditanggapi dulu atau gimana silakan? Saya Muslim, saya cuma modal mute ya. Tolong kalian tertib. Kita buat konsili 2026. Silakan. Maaf, emang yang Abang Loading ini yang terbaik.
angkat tinggi-tinggi, nanti baru dia banting satu kali tembus di dalam bumi. Tidak Bang Baby, masa saya dituduh sama pendeta begitu Bang Baby? Padahal saya menyediakan tempat. Coba kalau kalian semua naik di Komaluanes, kalian dicaci maki. Coba kita dengar satu-satu. Coba kakak suka bernarasi dulu. Beliau ini adalah seorang pendeta. Dia angkat kita sampai di ujung Monas, habis itu baru dia lempar turun di dasar laut. Silakan. Kakak suka mau ngomong tadi. Kakak suka mau ngomong apa? Silakan kakak suka. Silakan. Ya, pembahasan Kakak suka yang ketenangan, pertama silakan. kan, pembicaraan pertama kakak Vero sama Ade Edo. Iya, jadi Adik, begini, Viro ini dia mau, oke saya luruskan, Viro ini dia mau kalau jadi Kristen yang berhak mengikuti adalah perkataan Yesus, karena Kristen adalah pengikut Kristus. Ya, itu satu. Nah, yang kedua si Edo Gawa, kalau Edo Gawa ini dia tidak percaya kitab suci. Dia cuma percaya dia punya iman. Jadi dia yakin itu bahwa Yesus datang ke dunia itu menjadi manusia, nanti mati baru jadi Tuhan. Dan dia pernah bertemu Yesus, pernah menyelamatkan dia, tapi dalam mimpi, kata dia tadi. Gitu. Bisa, nah, kalau bisa, Bang Baby ini, kalian mau, ya sabar. Kalau Bang Baby ini kalian mau Kristen Tuhan 3, Tuhan 2, Tuhan apa, yang penting sama-sama saling menerima pendapat. Begitu. Nah, sekarang kebetulan dihadirkan oleh petinggi-petinggi agama di dalam kekristenan, bagaimana pendapat Pak Kingdom dari narasi mereka masing-masing tadi? Silakan Pak Kingdom. Saya mau kasih pertanyaan untuk kakak pendeta. Saya mau kasih silakan. untuk kakak pendeta Kakak pendeta ini tadi kita akan bahas. Ini diberikan waktu untuk Bapak Kingdom Kakak ini. Kingdom. Diam dulu. Oke, baik. Silakan. Ya, jadi gini teman-teman semua, baik teman-teman yang Kristen dan teman-teman yang Islam, perdebatan, perdiskusian yang begitu masif di TikTok tentang ketuhanan Yesus tidak akan pernah habis ya. Bahkan Kristen sendiri pun ada yang mengaku Kristen, tetapi dia menolak ketuhanan Yesus. Dia menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah datang menjadi manusia. Ada yang menolak bahwa Yesus itu Tuhan, murni Tuhan dan tidak manusia. Kita kembali ke Alkitab saja ya, bahwa pertama Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1 dan 3 dan 14. Firman itu adalah Allah, ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika malaikat datang kepada Maria, malaikat berkata kepada Maria, engkau akan mengandung, ya, dari Roh Kudus, dan engkau melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas 1 ayat 43, Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus bernubuat, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yang kedua, Lukas 2 ayat 11, malaikat dari surga yang datang dan berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang mengatakan, yang memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah malaikat, ya. Rasul Yohanes mendapatkan ilham ketika dia menulis kitab Yohanes itu berdasarkan teologi pewahyuan, ya. Dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Dia menuliskan tentang Injil Yohanes, itu mengatakan bahwa Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia, dan dia adalah Allah. Dia adalah sang pencipta. Jadi saya sebenarnya capek juga ya dengan berbicara ini terus ya. Tetapi teman-teman Kristen sendiri juga tidak mengakui baik Yesus itu adalah Tuhan, baik dia telah datang sebagai manusia. Kita kembali saja, jujur ya, dari hati kita kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab tentang Yesus, ya? Kita harus mempercayai, karena
Yesus itu, kita bicara tentang Yesus, dua hal yang jangan dilupakan, yaitu kita bicara tentang natur kemanusiaannya dan natur keilahiannya. Ini yang perlu kita pahami. Kalau kita hanya memahaminya setengah-setengah, maka akan menimbulkan kebingungan, ya. Bahkan Kita lihat tidak akan dari percaya. kejadian sampai Wahyu saja bicara. Kasih orang lain kesempatan. Kita bicara dari kejadian sampai Wahyu. Kan saya diminta untuk menanggapi kan. Iya, tapi jangan Jadi oke, lama. singkatnya, ya baik. Singkatnya abang, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah datang menjadi manusia. Nah, tadi kan ada yang katakan bahwa ketika dia mati, baru dia menjadi Tuhan. Sebenarnya dari sananya dia sudah Tuhan seperti kata malaikat. Nah, kalau Yesus itu tidak pernah mengalami kematian, maka dia akan tetap hidup sampai hari ini dan dia akan tetap sebagai manusia biasa. Maka itu dia harus mati, ya, karena tujuan dia datang adalah misi penyelamatan. Nah, setelah dia mati, dia bangkit, dia kembali ke natur keilahiannya. Walaupun dia masih di dalam tubuh manusia, tetapi manusia ilahi, bukan manusia biasa lagi, ya. Oke, lanjut. Sabar, kita sambut dulu. Assalamualaikum Bang Dalbo. Ya, silakan, suka kamu mau ditanggapi silakan. Lanjut dulu. Siap. Silakan, suka kamu mau tanggapi atau Bang Baby atau Bang Edogawa, silakan mau tanggapi bahwa pemahaman kamu tadi salah. Dia sudah Tuhan dari awal. Bang Lodi, Ya. Saudara, banyak orang yang benci kita ini. Nah itu. Ya, enggak. Oh, Bukan berarti Pak benci. Kingdom benci tadi. Edogawa. Tidak, Pak Kingdom tidak benci tadi. enggak, udah gawa. Jawab, Baby. Ini bukan cerita tuh benci dengan nyenak bincinya, bukan masalah Nah, itu. Bang. Ini Begini Bang, banyak yang badem pe kita Bang. begitulah nasib kalau naik di Komal ini. Kita juga Iya, selesai loh. dari sini banyak yang DM ini. Iyo. Jadi begini. Jadi ini pertanyaan ini untuk semua yang menggunakan Bible. Coba kita buka di Yesaya 43. Siap Bang, siap. Yesaya 43 ayat 11. Tolong jelaskan ayat ini. Yang Yesaya jadi 43. pertanyaan itu adik Nah, ini Edo sudah pertanyaan. paham kah? Coba Saya selalu kamu paham buka. sama Tuhan aku Bang. Mantap. Coba baca Yesaya 43. Bang Bebe. Semua boleh buka supaya paham. Coba. Semua boleh buka dan tolong jelaskan apa arti dari ayat ini. Ayat 11. Ya dibacakan saja abang mendalilkan. Oh, ya. Abang mendalilkan, Dengar. dibacakan supaya kita. Ya, boleh. Yesaya 43 ayat 11. Aku ini huruf besar. Akulah Yahwa dan tidak ada juru selamat selain aku. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku memberitakan, dan tidak ada ilah asing di antara kamu, dan kamulah saksi-saksiku. Firman Yahwa, dan akulah Elohim. Coba jelaskan ayat itu. Ada yang bisa jelaskan nggak? Bahwa ia mengatakan bahwa ialah juru selamat yang akulah. akan buat manusia. Iya. Tidak ada lagi seorang pun manusia pun yang Iya. mau seperti dia kecuali dia sendiri. Betul. Dia. Jadi itu Tuhan dari zaman kejadian sampai itu Tuhan selesai wahyu sampai selanjutnya nentau kalau ada kitab apa lagi yang mau keluar lagi berikut, dia adalah Tuhan satu-satunya. Pertanyaannya, adakah juru selamat lain selain dia? Tidak ada kecuali Tuhan Allah sendiri. Apakah saya berbohong? Saya ulang-ulang. Ketika saya membuat statement harus ada dengan ayat. Kenapa? Karena kalau kita bicara orang tanya bukti, tidak ada hoax namanya.
Kalau Nah, ini itu saya kasih. perkataannya berarti, kalau itu perkataan Yesus berarti itu ya dan Ayat, amin. dengar. Ayat 13. Ya, dari hari ini akulah dia dan tidak ada seorang pun yang melepaskan dari tanganku. Aku akan bekerja dan siapkan apa yang membalikannya. Demikianlah firman Tuhan. Bukan demikianlah firman Bebe. Coba jelaskan ayat ini. Ada yang berani enggak? Enggak. Masalahnya sekarang kan ada yang bilang ada apa? Tritunggal, ada Dewi Tunggal, ada yang percaya cuma ada satu. Coba jelaskan, Pak Pendeta, kalau boleh bisa jelaskan ayat ini. Merajuk Pak Pendeta langsung. Merajuk. Terlalu tajam pertanyaan mungkin. Jangan. Ini Bible kita harus buka. Makanya gini, kita itu, kenapa kita itu umat-umat itu sering kalau kita ke gereja cuma Yang lain mereka nanti bilang saya. gini, dengar, mereka cuma bilang gini, kita dengar aja perkataan pendeta, apa yang dia kasih itu benar. Dan orang itu dilarang untuk belajar sendiri. Nah, kita ini ingin memiliki kebebasan, artinya kebebasan untuk belajar. Ketika kita mempelajari, ternyata banyak ayat yang tidak pernah saya dengar ada muncul di dalam Bible kita. Saudara, banyak yang akan kita bongkarkan ini, saudara. Banyak ayat yang kita harus bongkar semua. Banyak ayat. Karena apa? Kalau kita masuk teologi Bang itu Bebe. semacam Bang Bebe. itu semacam sekolah kurikulum yang yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan di atas dan tidak bawa keluar. Ya, berarti Bang Kalau Baby, kita- Bang Baby, Ya, Bang Baby berarti banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang sudah dirubah-rubah ya? ada banyak dirubah, ada banyak yang tidak kita tahu. Ah, tuh Pak Kingdom, Makanya kita belajar itu harus paham. Karena kalau kita tidak paham, kita cuma menggunakan apa yang orang lihat sekarang ini, ya nggak mau masuk ini, saudara. Makanya orang Kristen kenapa banyak perdebatan? Oke, siap. Karena Kita terjemahannya kasih itu Pak Kingdom. beda-beda. Bebe. Dia mau jawab tadi. Bang Lodi. Dia sudah Oke, silakan. kepanasan itu. Dia sudah Bang kepanasan. Lodi. Pak Pendeta, boleh izin sebentar Pak Pendeta? Jadi Bang Bebe, ketika Ya, ya. Abang mengatakan 1 menit aja, Bang Bebe, ketika Abang mengatakan bahwa Bible itu, ayat Bible itu sudah banyak yang mempertanggungjawabkan Putus. statementnya Abang ingin itu bahkan. Nah tadi kan Abi ajar Gimana? Gimana? Halo, jelas sekarang? Ya. putus. Ya, coba diulangi lagi. Ya, tadi kan Abang bilang bahwa ayat-ayat Alkitab Ya. itu banyak yang sudah diubah. Abang Ya. punya bukti bahwa ini yang diubah. Ada nggak yang Betul, sudah diubah itu saudara. yang mana? Ada, saudara. Gini. Kalau kita pelajari Bible kita Ya. itu, kita mesti tahu akar dasar Bible itu. Sekarang saya tanya balik untuk membuka percakapan ini. Menurut Bapak, kitab asli itu berasal dari mana? Ya, apa hubungannya dengan statementnya Bapak yang diubah? Nah, ini ada hubungan, Pak. Makanya kita tanya, Bible ini dari mana? Oke, Kitab ini, karena kita mau bongkar ini, kitab ini sudah dirubah. ya. Jadi kalau perjanjian baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani, Enggak, ya. kita Sementara perjanjian baru, bagaimana? perjanjian Nggak lama. kedengeran. Oke, sinyal saya kurang bagus. Oke, lanjut aja dulu nih Bang Edo. Lanjut aja dulu Bang Edo. Ya, Sayang. Bang Lodi, soalnya ada dengar itu. Bang, izin ya Bang. Tadi ada yang typing kan? Katanya katanya tadi dibilang Tuhan Yesus itu cuma untuk Bani Israel. Ada yang typing di bawah tuh.
Jadi saya menjelaskan kenapa cuman dibilang Bani Israel? Karena kan Indonesia belum ada. Indonesia aja nanti merdeka 1945. Nggak mungkin juga kan buat Indonesia. Bang Dalbo, maaf Bang Dalbo ya. Memang pasien ini baru ditangkap semua habis nih. Baru ditangkap tadi. Oke, saya kasih kumpul mereka di sini semua Bang Dalbo. Iya, silakan. Yesus itu diutus untuk Bani Israel, sementara kamu itu cuma Bani ketempelan. Bukan gitu loh Bang. Biar teman-teman kita, Kalau saudara-saudara Pak kita Kingdom juga. ini ada keturunan Israel. HP-nya dia beli di Israel, Jadi baru cas-casnya di Bang Odin, Indonesia. dengar. Ya, Pak Pendeta Ya. bisa dengar. Jadi gini, maksudnya kita gini. Kita itu pelajari tentang Bible kita, toh? Artinya kita juga pelajari eskatologinya, artinya sejarahnya dari mana. Jadi arkeolog. Jadi banyak orang percaya Bible, tidak percaya arkeolog. Padahal Bible ini ditemukan oleh arkeolog loh, bukan orang lain. Ini tumpukan-tumpukan kertas. Ini Dengar tuh, Pak galian-galian yang Pendeta. dapat di tanah-tanah di dalam. Ketika kita pelajari Dengar tuh, Pak ternyata dapat. Bible ini ternyata aslinya dulu jadi dari Kejadian sampai Maleakhi itu kitabnya itu tersendiri bukan dikanonkan. Artinya kanonkan itu disatukan. Kitab Kejadian itu adalah kitab sendiri itu. Keluaran kitab sendiri. Ketika kita pelajari ternyata kitab itu berasal dari Hebrew. Jadi tulisan asli itu adalah tulisan Hebrew. Kenapa saya bilang ini sudah dirubah-rubah? Karena terjemahannya itu tidak pas, tidak tepat, tidak cocok. Dari Hebrew itu diganti, diterjemahkan bukan langsung ke Lembaga Alkitab Indonesia. Itu diterjemahkan ke KJV, King James Version. Artinya versi Raja James. Dari mana? Dari Inggris. Dari Hebrew ke KJV saja beda jauh sekali tulisannya. Apalagi dari KJV mau pindah ke Lembaga Alkitab Indonesia. Oh minta ampun, memang banyak yang sudah cocok. iya betul. Dengar tuh, Jadi Pak Pendeta. juga peneliti banyak, terutama dari saudara-saudara kita yang ada di Protestan, itu ada lalu dia buat statement ada sekitaran 6.000-an kata. Menurut dia penelitian dia yang tidak sesuai dengan tulisan aslinya. Begitu. Makanya kenapa Kristen banyak perbantahan karena terjemahannya itu beda-beda. Berubah-berubah. Begitu. Hilang Maksudnya besok. bangku, Gereja Pak Kingdom ini maksudnya Pak Kingdom ini imannya salah ya? Karena bagaimana Tidak ada yang kitab menyalahkan diubah-ubah. Tuhan. Oh ya. Masalahnya saya mau catat ini, saudara, Bang. iman itu masing-masing, saudara. Jadi keselamatan itu tidak pernah ada bilang barang organisasi bisa menyelamatkan, gereja ini bisa menyelamatkan, atau Islam atau agama ini yang bisa menyelamatkan. Karena yang bisa menyelamatkan itu adalah tubuh kita masing-masing, diri kita masing-masing. Makanya kita ketika keselamatan itu. Tapi kenapa berbeda? Tapi kenapa berbeda dengan penjelasan Pak Kingdom dari kemarin? Kita tidak mau masuk campur, itu ulasan dia. Kita kan hanya memberikan apa itu yang kita benar, tahu. Begitu. Iya, Jadi betul. kalau ada orang Karena yang terima Bapak terima Baby kasih, ini- kalau tidak no Makanya problem. Bapak Dan Baby kita- ini saya bilang dia, iya Bapak Baby ini adalah Kristen original text. Kalau Pak Kingdom ini Kristen terjemahan. Aduh loading. Silakan kita Ya. berikan waktu. Silakan Pak Kingdom. Silakan tanggapi tadi Pak Kingdom. Silakan. Bang Dalbo Jadi kalau mau masuk gini. masuk saya Bang Dalbo. Jadi gini ya, Bang. Tulis. Oh juru tulis. Oh iya. Saya Bang juru Dalbo tulis. saya Lanjut, juru Pak Kingdom. mengingatkan. Ya silakan. Jadi Bang Bebe, Iya. Alkitab itu memang sudah diterjemahkan ke hampir seluruh bahasa suku yang Iya. ada di dunia. Ya, Iya. kurang lebih masih mungkin 28, nggak sampai 30 ya, Iya. bahasa suku yang belum diterjemahkan. Memang kadang-kadang terjemahan dari bahasa Indonesianya itu kurang tepat ya.
Contoh, Ya. ketika Yesus berkata, jika hidup, nah di situ kan diterjemahkan, jika hidup keagamanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat. Sebenarnya Iya. Yesus tidak berbicara bahwa hidup keagamanmu, tetapi di situ Yesus berbicara, jika hidup kebenaranmu tidak lebih baik dari orang-orang Yahudi. Tetapi diterjemahkan jika hidup keagamaan, ya. Sebenarnya tidak salah juga ya, tetapi maksudnya LAI ini menerjemahkan untuk membuat supaya lebih sederhana memahaminya, ya. Gini, saya potong ya, Pak. Ya, Saya potong Pak Pendeta. Ini kita juga pelajari. Kita bukan cuma pelajari dari tulisan dari King James Version ke Lembaga Alkitab Indonesia. Kita juga pelajari dari Hebrew. Karena kalau dari Hebrew itu angka-angka itu, saudara, bukan huruf-huruf. Jadi dia ada angka-angkanya. Jadi kita pelajari itu dari Hebrew saja menuju kepada King James Version itu beda. Apalagi dari King James Version menuju ke Lembaga Alkitab Indonesia. Itu yang saya maksud. Jadi kalau kita mau bahas ini, mesti paham juga. Karena kalau kita bahas ini, kita mesti pakai mesti live sendiri dan kita pasti tunjukkan. Jadi begini, kita ingin apa yang kita pelajari ini atau apa yang kita kasih tahu ini, kalau mau terima silakan, kalau tidak no problem. Yang kita tuntut sekarang kita belajar semua masing-masing karena keselamatan itu masing-masing. Kita tidak pernah memaksakan. Ya, Abang lanjut. Sebentar saya mampir. Saya tetap di atas. Cuma sebentar saya mampir ya. Oh iya. Jadi begini, kalau ada yang pakar, itu yang saya mau tanya karena dari tadi dia berbicara tentang juru selamat. Ini aku kasih ayat. Ada enggak yang bisa jelaskan ini? Yesaya 43 ayat 11 ini. Coba dibuka. Edogawa, coba kamu buka, baca, terus perhatikan, terus siapa tahu kamu bisa menjelaskan ayat itu. Ada banyak ayat juga, bukan cuma itu. Berapa, Bang? Berapa? Yesaya berapa? Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43. Saya bantu aja ya, karena saya ini Iya. mau tulis loh. Iya, Yesaya 43 ayat 11. 11. Israel sebagai saksi Tuhan. Itu, Bang. Ya, coba baca ayat 11. Akulah Tuhan, huruf besar. Huruf besar ya, Bang, kan? ya. Ya, benar. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saya catat ya, Bang. Yesaya. Silakan dijelaskan, Bang. Sekalian saya catat ya. Silakan. Ini ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Pertanyaan, Yesus sudah ada enggak waktu zaman itu? Sudah ada dong Bang, itu kan perjanjian baru. Saya, Bang. Hah? Saya catat dulu. Jangan dulu, saya catat sudah ada di zamannya Yesaya, kata orang Malaysia. Ya, lanjut. Sudah ada Bang, karena itu perjanjian baru. Ntar dulu. Yesaya itu Dengar. perjanjian lama. Kita kasih tahu pembuktian satu tanah sertifikat itu ditentukan sertifikat mana yang paling tua. Karena mau masuk pengadilan, kalau nggak sertifikat baru nggak mau pakai dong, mau pakai itu sertifikat tua. Aku padamu Bang. Ayat ke-12. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku memberitakan. Dan tidak ada ilah asing di antaramu, dan kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, bukan demikianlah firman BBI. Coba dibaca ya. Edogawa, bisa enggak jelaskan ayat itu?
Itu sudah, pasti. Pasti bagus. Jadi gini, kita tidak mau ada perdebatan karena apa? Kita cuma suka apa yang kita tahu kita sampaikan kepada saudara-saudara. Kalau mungkin, oh ada ayat baru, mungkin ini lebih. Karena ini kita kasih untuk pencerahan kita semua. Bukan kita untuk menyalahkan kalian semua atau apa segala macam. Enggak, kita enggak gitu. Kita kasih tahu apa yang tertulis. Sudah, Ada Abang banyak. Lodi tadi so jelaskan lagi, Kong. Cuma Abang Lodi masih belum percaya Yesus. Jadi bukan kita tidak percaya juru Tidak, selamat saya mau Yesus. tanya ini abangku ini pakai topi ini pintar loh. Orangnya jujur. Yesaya 43 ayat 11. Ya. Menurut abang, yang Tuhan di situ Yesus atau siapa ya? Ah, Silakan bang. Saya mau catat. itu Saya itu belajar ya bang, pertanyaan belajar yang- saya. Ya, itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Jangan ketika saya kasih tadi itu ayat 11 terus saya tanya di mana Yesus waktu itu. Kan nyana sinkron. Yesus nanti ada di tahun-tahun sekarang, ini ayat ini dari ribuan tahun lalu. Nah, ketika hadir pertanyaan ini jadi gini. Kenapa saya tadi ada singgung ada kepercayaan ada 3 otoritas. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ada yang cuma pakai 2, Allah Bapa dan Allah Anak. Ada yang cuma pakai cuma 1. Jadi kita pakai ayat yang tertua ini. Jadi kita pakai ini kepercayaan saya dan saya tidak memaksakan saudara-saudara. Menurut saya, kita percaya juru selamat ada karena dia mengakui bahwa aku adalah juru selamat. Jadi ketika dia hadir dalam bentuk mereka bilang, oh Yesus, itu bukan dua oknum, itu satu oknum. Karena kalau dia berbentuk Tuhan yang Maha Kuasa, manusia tidak bisa lihat dia, terbakar semua manusia. Mati karena manusia tidak Maksudnya boleh saya melihat bang, itu sang pencipta. ini tuh abangku Ya. saya mau catat nih bang. Maksud Ya. saya Tuhan juru selamat di sini Yesaya. Apakah Yesus yang Anda maksud atau bukan? Yesus, saudara. Tadi kan kita sudah jelaskan. Kita Tidak, saya hanya bertanya bang. Saya hanya bertanya, saya tidak bantah. Cuman saya bertanya. Di Yesaya 43 nomor 11, apakah yang dimaksud di sini juru selamat Tuhan huruf besar ini? Apakah Yesus atau bukan? Itu aja bang. Yesus. Yesus, saya catat ya Yesus. Ya. Lanjut bang. Iya, karena banyak mereka menganggap kenapa saling ada silang banyak yang tidak sependapat karena ada banyak yang mengatakan bahwa ada 3 oknum, ada 2 oknum, ada 1 oknum. Tapi ini menurut saya saja, bukan saya mau bilang oh saudara salah mengikuti 3 oknum atau saudara mengikuti 2 oknum salah. Enggak, kita cuma belajar semua. Cuma ketika kita mendapatkan ayat ini, kita percaya. Dan ini yang kita percaya, kita tidak paksakan untuk orang lain. Saya percaya itu. Betul. Karena Tuhan itu Betul. cuma ada 1, tidak ada 2, tidak ada 3. Kalau Benar, dia benar. berbentuk dia jadi anak manusia itu cuma karena dari dulu Musa naik ke Gunung Sinai saja tidak pernah menampakkan dan Tuhan tidak pernah menunjukkan dia. Dia cuma lihat itu pohon yang bernyala-nyala. Boleh saya lanjutkan lagi bang. Ini catatan saya tadi itu sudah jelas di dalam Yesaya, kata orang Malaysia ya, Yesaya 43 nomor 11 merujuk kepada Yesus sebagai Tuhan juru selamat. Ya. Nah, apakah terjemahan ini sudah benar atau keliru atau gimana? Kalau menurut saya ini adalah yang benar. Oh, ini yang benar. Artinya Yesus di sini sebagai Tuhan di dalam perjanjian lama. Begini bang. Oh iya Kita jelaskan silakan bang. Kenapa dia sampai jadi Yesus? Karena waktu zaman Musa manusia tidak boleh melihat, tidak bisa dapat melihat wujud asli sesungguhnya sang pencipta.
Begitu. Kenapa kita percaya Yesus sebagai juru selamat? Karena dia sendiri yang merubah dan dia sengaja turun untuk umat manusia. Dia pribadinya sendiri itu yang turun, yang menampakkan, dan itulah jadi dia. Kalau di saudara-saudara kita di Islam itu Isa. Saya Ini percaya aja, Bang. cuma ada satu. Gini abangku, saya nggak ini ya. Cuman saya bertanya aja, boleh tak? Iya, iya. Nah, ketika Yesus Christ berdasarkan perjanjian baru, dia kan hamba. Ya. Dia kan hamba. Nah, kira-kira Ya. pada saat Yesus jadi hamba, siapakah Tuhan juru selamat itu? Itu aja sih, Bang. Silakan, Bang. Saya ini bagian pencatatan, Bang. Kalau kita percaya Tuhan yang dari awal, Alfa dan Omega, dari awal dan yang akhir cuma ada satu. Aku adalah aku, tidak ada orang lain selain Dia. Begitu saja. Karena kalau kita mau perjelas DP masalah sebenarnya, dari zaman penciptaan sampai sekarang tidak akan ketemu, malahan saya nanti di DM di mana kau tinggal, di segala macam lah. Bang, Kita hanya memberikan saja ayat dan kita hanya memberikan untuk dikaji kembali. Apa yang saya sampaikan itu menurut saya. Kita tidak tahu menurut orang lain. Silakan saja melaksanakan karena keselamatan kita masing-masing. Saya hanya memberikan ayat. Dan kalau ada orang yang bisa menjelaskan ayat ini, silakan. Kita belajar sama-sama, bukan menjelekkan orang lain. Betul. Ini luar biasa ilmunya Abang ini. Cuman saya sederhana aja pertanyaannya, Bang. Itu menurut Abang nggak masalah, itu imannya. Cuman saya pertanyakan, ketika Yesus menjadi hamba, siapakah Tuhan juru selamat? Itu aja, Bang. Saya kalau bertanya itu, Bang, sederhana aja. Saya catat. boleh saya silakan. bicara? Mungkin boleh sembarang. Yang mau menjelaskan silakan. Ya. Ini Bang, saya bukan mau menjelaskan. Tapi kebanyakan ya, yang saya selalu nonton dialog tentang yang ini, yang TikTok yang Kristen vs Muslim, pasti kebanyakan pertanyaannya selalu ini. Waktu Tuhan jadi manusia, terus siapa yang bertindak sebagai Allah? Selalu ini, selalu dan selalu. Gini, dengar. Kita boleh bahas satu kali lagi. Saudara, kita sebenarnya tidak punya hak untuk membahas siapa Tuhan kami. Kita ini masing-masing. Dan ketika mereka bertanya, mereka ingin menjelekan satu sama lain. Kalau kita mau cerita, kita bisa saja menjelekan Tuhan-Tuhan yang lain. Karena kita kan beda-beda semua. Kenapa kita tidak mau menjelekan itu? Karena apa? Kita ini hidup masing-masing. Keselamatan masing-masing. Kalau kita percaya dia, nggak usah kita paksakan. Yang kita harus pelajari sekarang ini, tuntutan apa yang Sang Pencipta ajarkan kepada kita agar kita menuju kepada keselamatan. Soal masalah mereka percaya ada 3 Tuhan, ada 2, ada 1, itu pribadi itu. Nggak usah kita menjelek-jelekan kepercayaan orang lain. Itu sama saja dengan gini. Hati-hati loh, soalnya ada banyak pelajaran yang kita pelajari sekarang ini. Ada banyak kitab yang beredar di dunia ini. Saudara, ini semua buatan manusia. Ketika kita pelajari ini, kita itu harus paham benar. Kita saudara belajar sekarang Alkitab ini, kita cuma lihat kalau dia ada menjurus kepada tentang kemanusiaan, tentang kasih, tentang saling mengasihi, itu yang kita pakai. Kalau saling berperang, saling membunuh, saling segala macam, itu kita tidak mau pakai itu, walaupun itu ada di Bible kita. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita umat manusia saling membunuh, saling berperang. Oh, ini Tuhan kita, sana Tuhan mereka. Tidak. Kita tidak belajar itu. Kita punya forum, semua agama di dalam, dan kami belajar tidak memandang agama. Karena agama seluruh dunia ini dibuat oleh manusia. Satu saat kita akan jelaskan semua itu, semua agama dunia dibuat oleh manusia. Saya masuk dikit, Bang. Jadi saya ini tidak menjelek-jelekan agama siapapun. Saya hanya bertanya. Pokoknya kita tidak menyalahkan saudara, enggak, banyak saudara yang kita hadapi. Cuman gini, Bang. Cuman saya bertanya abangku.
ketika Yesus menjadi hamba, siapakah Tuhan Juru Selamat? Itu aja Bang. Itu cuma tulisan. Jadi mohon ya, saya ulang-ulang, terjemahan itu tidak baik. Terjemahan itu banyak kali diubah-ubah. Makanya kita tidak pakai yang begitu-begituan. Cuma kita bikin akar masalah di satu kata saja. Iya. Kita belajar, kita punya akal budi. Betul. Kita punya akal budi. Jadi kalau dia tapi masalahnya banyak gini Bang, banyak ajaran malah mengakal-akali budi. Tidak menggunakan akalnya tetapi mengakal-akali budi. Itu banyak di sana Bang. Saya temukan. Biarin aja mereka, karena kita itu belajar untuk diri kita sendiri. Kalau ada ilmu lebih, saya kasih tahu sama teman-teman, saudara-saudara, kalau suka pakai silakan, kalau tidak no problem. Iya, jadi kita di sini maksud saya itu bukan untuk memperdebatkan, kita belajar kaji lagi. Kenapa ada ayat ini? Nah sekarang kalau kita mau kaji lagi ayat 11 ini, ada Tuhan lain? Tidak ada. Bisa-bisa hilang juga juru selamat yang ada di perjanjian baru. Coba baca ayat ini. Tadi, kalau kita mau maaf. Ya. Coba kakak baca ayat 11-nya ulang. Maaf ya, maaf. Iya. Saya mana? Yang disuruh baca saya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Kalau maaf, kalau itu berarti kalau misalkan kita berbeda agama di sini pasti ada menyinggung perasaan ya. Tapi maaf. Setidaknya perasaan itu ada. Tapi saya mau bilang kalau untuk kita pribadi, kalau orang Kristen, itulah perkataannya, karena perkataannya yang sudah dia katakan ya dan amin. Tidak ada satupun manusia yang akan seperti dia. Tidak ada manusia satupun yang akan seperti dia, karena itu perkataannya sendiri. Ya dan amin. Kalau untuk menurut saya orang Kristen ya. Ya. Pak, tapi boleh saran Bang. Boleh saran. Saya kasih saran aja sih. Mungkin bisa dibaca 10-nya. Kamu adalah saksi ayat 10. Firman Tuhan, dan hambaku yang telah aku pilih supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku dan memahami bahwa akulah dia. Di hadapanku tidak ada ilah yang telah dibentuk dan di belakang kamu. Jelas sekali ayat ini, saudara. Kalau ayat 10, dia menekan supaya mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya dia sendiri. Tidak ada Cuma lagi yang sendiri. manusia. Mungkin saya bacakan dulu ya, saya bacakan. Nanti kalian ini ya terserah siapa yang mau menjelaskan. Saya kan belajar ya Pak Kindong ya. Iya. Jangan marah-marah begitu loh Pak Kindong, tatapannya biasa-biasa aja Pak Kindong. Aku takut loh. Pak Kindong, senyum-senyum lah.